Rileks dalam mendidik itu pertama bahwa kita meyakini bahwa anak kita itu spesial. Ya, setiap anak yang lahir itulah limited edition. Dia yang satu-satunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesalahan dari anak, ada kekeliruan dari anak, maka lupakan. Itu kan kata Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya para pemirsa, sahabat, dan juga penonton setia Bapak Milenial yang mungkin sampai saat ini bertanya-tanya dan bahkan, wah ini podcast sudah sampai kemana nih? Kok gak muncul lagi? Misal di notif. Nah, misal ada pemberitahuan sesi podcast yang ada misal monolog ataupun yang lainnya misalkan. Nah, pada kesempatan kali ini analog misalnya. Iya. Monolog. Ya, nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari tim Bapak Milenial, dari channel YouTube Bapak Milenial kembali dengan sesi atau segmen podcast yang insya Allah dengan sedikit teknis yang berbeda ya, yang dimana pada kesempatan kali ini dan mungkin kedepannya kita akan sering bertemu dengan Ahmad ya, dengan Ilham di channel Bapak Milenial ini. Ahmad TV dikarenakan saya diamanahkan atau ditugaskan mungkin jadi moderator di sini di sesi podcast, dan di mana narasumbernya akan variatif dan berbeda-beda ya Bu Ustaz. Nah, baik. Mungkin pada kesempatan kali ini, pada podcast segmen kali ini, kita bersama narasumber yang sudah pasti ini tidak asing lagi ya di pandangan kita ketika mendengar dan melihat sosok Ustadz Ajay atau Ustadz Fahru Raji. Dan mari kita sambut dengan baik dan salam sapa kepada beliau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mana Bang Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aduh. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini teman-teman pemirsa semuanya, kita alhamdulillah bersama Kang Fahru Raji atau Ustadz Ajay ya. Putus asa dipapai. Bagi teman-teman yang di luar Garut mungkin yang menyebut Kang dan lain sebagainya, dan di Panawan ini terkenalnya dengan Ustadz Ajay ya. Meskipun ini jauh dari Fahru Raji ke Ajay gitu ya. Maaf Ustadz, ya, memang lumrahnya begitu. Betul. Dan nama yang tidak pernah diekahan Ajay itu ya. Kenapa tuh Ustadz? Dan teman diekahan apa Fahru Raji? Bodohnya Ustadz, bodong. Nah, alhamdulillah. Ya kamu kalau. Baik, pemirsa, untuk podcast kali ini mungkin saya bersama Ustadz Fahru Raji akan sedikit membicarakan terkait ada suatu bahasan yang menarik nih pemirsa. Berhubung kita mau masuk Idul Kurban ya, Ahmad ya. Iya. Berhubung kita masuk ke Idul Kurban. Jadi ada bahasan yang menarik nih untuk kita bicarakan. Betul. Ustaz. Barangkali saya melihat ada suatu bahasan menarik mengenai pertanyaan-pertanyaan bagaimana metode mendidik anak dan hubungannya dengan kurban atau doa-doa Nabi Ibrahim. Betul, Mat. Nah, kan sering orang tua kita bingung, orang tua bingung dalam mendidik anak gitu. Betul. Bagaimana nih metodenya? Sedangkan misalkan kita maunya pakai metode parenting, tapi keilmuan terhadap metode itu misalkan kurang terbatas. Iya, Pak Ustadz. Nah, ada suatu hal yang menarik mungkin yang perlu kita bahas mengenai bagaimana cara metode ataupun meneladani cara mendidik anak meladani Nabi Ibrahim. Betul, man. Kopi hulaman. Kalem.
Kopi. Samsung. Aduh. Samsung. Begitunya kopi dari sinanya. Baik, Mat, gini. Iya. Pada acara kali ini kita ingat ini. Channel ini udah 1 tahun, Man. Iya. Dulu waktu awal-awal ada channel ini kan ketika Idul Adha ya. Iya, Idul Jadi Adha. pas momentum 1 tahun. Nanti di episode selanjutnya kita milad 1 tahun ya. Enip. Enip apa? Anniversary. Lain-lainnya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, maka kita mengulang review tentang channel kami, channel ini, channel YouTube ya. Yang kedua mungkin tadi karena kita mau masuk Idul Kurban, banyak orang yang mempertanyakan, masih sangat di budak teh gitu, Man. Iya, betul. Hese, cenah budak teh bangor dan sebagainya. Maka bagi saya secara pribadi, disitulah letak pahala kita. Ketika seorang orang tua melihat anak yang sulit diatur, anak yang mohon maaf misalnya yang rewel dan sebagainya, disitulah letak pahala seorang orang tua. Jadi kita melihat kejadian itu tidak seperti toksik, racun gitu. Jadi seolah-olah ketika budak salah satu itu juga dipikiran gitu. Iya. Jadi tinggi, putus asa mungkin itu betul. Overlap, overdosis. bahaya Ustaz kalau overdosis. Guys. Nah, jadi kayak gitu. Jadi saya ingin mengajak hal-hal yang rileks dalam mendidik ya. Rileks dalam mendidik itu pertama bahwa kita meyakini bahwa anak kita itu spesial. Ya, setiap anak yang lahir itulah limited edition. Dia yang satu-satunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kesalahan dari anak, ada kekeliruan dari anak, maka lupakan. Itu kan kata Umar bin Khattab. Ketika kita melihat anak itu salah, anak itu keliru dan sebagainya, anak berbuat dosa, maka lupakan. Supaya ketika kita melupakan dosa anak tersebut, itu tidak mengganggu diri kita untuk berdoa kepada Allah, tidak mengganggu kekhusyuan kita berdoa kepada Allah. Mohon maaf, akibat anaknya berbuat salah, akibat anaknya berbuat dosa, akibat anaknya rewel, akibat anaknya membuat dia terganggu, pada akhirnya lisan orang tua tidak terjaga. Ketika lisan mengganggu keikhlasan, mengganggu hati, pada akhirnya ketika berdoa itu tidak full untuk anak kita. Masih mengganjal karena kesalahan anak. Karena kesalahan anak itu, maka salah satunya adalah kata Umar bin Khattab, ketika anakmu punya kesalahan lupakan. Tapi ketika anakmu punya kelebihan, punya kebaikan, maka ingat-ingat. Supaya mohon maaf tidak mengganggu doa antum dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab. Biasa Umarnya. Jadi supaya kita tenang ketika melihat anak ya Allah, udah istighfar aja. Tidak ada dosa anak yang di awal, yang ada ketika tidak diawali oleh dosa orang tua. Bisa jadi budak itu akibat istighfar kolot gitu, akibat sepuh, akibat orang tuanya ada yang berbuat mengganjal dosa dan sebagainya, sehingga kemudian itulah cara Allah meneguh kita lewat anak kita gitu. Maka ketika semakin anak rewel, semakin anak bangun, semakin banyak istighfar kita. Jadi kan jadi pahala, Mat. Nah, tekuk lutut gitu. Maka kuncinya itu adalah ketenangan jiwa heula, ketenangan batin. Ketenangan jiwa. Jadi semakin batinna lega, semakin batinna tenang, maka dia semakin tenang pula dalam bersikap terhadap anaknya. Insyaallah. Tabarakallah Ustaz. Masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi begini Ustaz, dikarenakan tadi topik bahasanya kita adalah bagaimana meneladani doa-doa Nabi Ibrahim terhadap kebingungan orang tua gitu, kebingungan kita mungkin sebagai orang tua dalam mendidik anak, bagaimana misalkan kan keseringan dari orang tua itu ragab gitu, bahasa Sunda nanti bahasa Indonesia ragab tuh canggung dalam mendidik anak, berkomunikasi, dan bahkan misalkan mengarahkan dalam kebaikan gitu kan, canggung kalau kita berkomunikasi dengan anak misalkan. Betul, Man. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin nih Pak Ustadz ya, untuk mewakili pemirsa yang menonton, yang budiman dan yang tidak budiman. yang budiman. Nah, bagaimana nih kita meneladani cara
Nabi Ibrahim terhadap mendidik anak gitu. Nah, betul. Kak, tadi kunci yang pertama adalah dia yang sudah tuntas dengan dirinya. Dia yang sudah tuntas dengan dirinya. Dia yang sudah merasa bahwa semua kekhawatiran dirinya, semua tentang apa yang terjadi dirinya itu tidak menular kepada orang lain. Iya. Sehingga masalah yang menimpa dirinya itu tekas heboh ke budak, tekas heboh ke istri, tuntas dengan dirinya. Ya kan tadi. Iya. Yang kedua adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi iman. Iya. Dekat dengan Allah, disebut waliullah. Disebut walina Allah gitunya. Kaopat dia sebagai model keluarga di Al-Qur'an. Iya, tapi doa Nabi Ibrahim di Al-Qur'an semuanya diawali dengan doa minta perbaikan diri. Coba. Iya. Contoh doanya misal Ustaz. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbij'alni ya Allah jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat. Kemudian wa min dzurriyyati, ketika aku sudah mendirikan salat, maka apa yang aku lakukan ikutilah oleh anak cucuku. Gitu. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku menjadi anak yang soleh. Domirnya semuanya domir ana. Ujungnya iya semuanya ya. Li semuanya jadikanlah aku. Maka di sini kunci ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang anak. Jadikanlah aku dulu. Doa aku itu bisa jadi bisa jadi kita minta kepada Allah, ya Allah lebih tenangkan aku, ya Allah ajarkan aku untuk bersyukur. Kan Luqman doana ajarkanlah abi kanggo syukuran gitu. Doa-doa kayak gini, mohon maaf, tidak hanya diucapkan ketika sholat saja. Doa-doa kayak gini tidak hanya diucapkan ketika kita sedang di masjid saja, atau ketika kita sedang itikaf, sedang ada di tempat-tempat yang mulia. Tapi doa-doa ini bisa jadi sebagai media komunikasi dengan anak ketika kita melafalkan doa ini di depan anak kita. Jarang orang tua ngadoa di gireun budak nanya. Jarang. Misal ketika saya Bapakna Ahmad misal, ya Allah jadikan abdi jeung ieu budak teh sinjeu budak anu soleh ya Allah. Kau mau nepi ka jumaahan bareng pakaleng-kaleng gitu kan ya. Kau mau nepikeun ka masjid bareng, kau mau nepikeun ka misal tahajud bareng. Wah, bisa jadi kesolehan anak itu datang bukan dari metode, saya sering katakan ya. Bukan dari metode. Bisa jadi. Saya sering katakan ini karena dulu kan Nabi Ibrahim punya metode parenting. Punya ayahnya. Iya, belum ada. Nabi Muhammad kan belum ada, tapi budak soleh. Berarti aya urusan ilahi nu geus beres. Dari sisi keilahian. Dari sisi ilahi gitu. Nah, sisi ilahi itu kan dialah yang menciptakan seorang anak gitu, man. Jadi dalam mendidik anak itu sebetulnya hal anu enteng wae jangan dilakukan gitu. Ngadoa ka budak atau bersyukur di hadapan budak, alhamdulillah ya Allah ente bisa hirup kieu segayuna. Hal-hal sepele gitu sering terlupakan gitu. Dan ini yang membuat, mohon maaf, keluarga itu memiliki kedekatan tapi tidak memiliki kehangatan gitu. Gitu. Betul itu Ustaz. Kumaha. Enggak juga upin-ipinnya betul. Iya, maksudnya kan saling berdekatan, tapi hanya sekedar fisik saja gitu, tapi tidak dengan emosional, kehangatan yang menjadi mesra gitu ya, harmonis gitu keluarga teh. Betul. Jadi nikmat gitu punya keluarga teh ketika dia merasa bahwa di luar sana badai gede, ketika dia pulang dia memiliki kesejukan lewat ayahnya. Gitu. Ketentraman jiwa gitu. Karena bagi seusia Ahmad itu yang dibutuhkan itu bukan cinta kasih ibu gitu sebetulnya. Bukan cinta kasih ibu tapi cinta kasih bapak. Seusia muda mah. Dan bagaimana cara bapak mengungkapkan itu, Pak Ustaz? Lewat doa tadi. Bisa jadi dengan ketika berdoa berdua bisa. Yang berdoa berdua, karena mohon maaf ketika masih kecil itu butuh ibu, bonding namanya dalam bahasa bonding, kedekatan, kemelekatan dengan ibu. Tapi ketika dia sudah dewasa, umur 15 tahun, umur 20 tahun, disitulah peran bapak harus ditonjolkan. Belajar. Karena bapak itu kan memberikan pertimbangan logis.
Kalau ibu memberikan pertimbangan perasaan, Pilih. Iya. Bapak itu memberikan pertimbangan iya tidak. Tegas. Prinsip, berani mengambil tanggung jawab, berani mengambil peran di masyarakat. Itu kan tugas Bapak. Di usia berapa itu? Di usia 15 tahun sampai 20 tahun. Karena disitulah usia seseorang dalam pose labil ya. Oh, labil. Dia bingung menentukan putusan. SMA orang kemana ya? Ke SMA, ke SMK, ke SLB misal. Nah gitunya. Iya. Nah, itu kan perlu Bapak tegas. Kalau nanya ke hidung jawabannya kumaha dinya weh. Kumaha saya. Nah kan itu tidak memberi solusi bagi seorang anak. Tapi jawaban Bapak kan rata-rata ngajak dialog minimal atau dia memberi pertimbangan tanam ke SMA kieu ke SMP logis. Bapak selalu logis ya betul. Nah, maka salah satunya lewat tadi apa doa iya, doa. Interaksi berdua bisa bingung bisa jadi gini man orang Bapak itu ngobrol jeung anak bingung kudu ngomong naon iya kebingungan nanya naon ya haben pe ngapoe nanya ke sekolah kudu ngobrol naon gitu balik ke sekolah nanya ke sekolah balik ngaji nanya ke sekolah haben nanya ke sekolah bisa bingung maka salah satu di antaranya adalah dengan berdoa ya Allah jadikanlah bapaknya nuhun terus jadi budak bapak kan jarangnya kita ngomongin bapaknya ya betul nuhun ya terus kemudian jadikan ya Allah jadikan abdi keluarganya budak cinta ya Allah sing budak anu soleh kan jarang itu terucap dari lisan seorang bapak di depan anaknya iya betul padahal sederhana nuhun berkata naon sih raga itu biasa teh ya gitu maka disinilah ada hal-hal yang jadi PR besar bagi saya adalah di masyarakat Indonesia adalah peran bapak yang harus didorong gitu bahwa pendidikan kita butuh seorang ayah hadir dalam kehidupan rumah tangga gitu guys makanya channel ayah teh gitu oh iya betul guys sebagai pegiat keayahan gitu ya iya betul memberikan edukasi edukasi edutainment ada tidak hanya kasih edutainment betul Ustaz gitu lah tuh kira-kira dari Nabi Ibrahim tentang perbaikan diri. Yang kedua kan doa-doa Nabi Ibrahim itu tentang perbaikan komunikasi dengan anak, komunikasi dengan istri kan perbaiki ya gitu. Jadi aman di waktu lamun gaduh pemajikan misalnya 2, 3 atau 4 misalnya sukuna 2 gitu. Menyahiji sukuna 2 ya 2 jeung leungeun 4 misalnya. Awali dulu dengan komunikasi dengan istri yang baik gitu man. Karena disitulah ketika Ahmad berkomunikasi baik dengan istri, disitulah nanti anak Ahmad tahu cara memperlakukan seorang ibu, tahu cara memperlakukan seorang wanita. Bisa jadi Ahmad jadi playboy atau fuckboy karena memang karena ayah memperlakukan ibunya teh ala kadarna atau bisa jadi luar lewat bapak nanti gitu si anak meniru terhadap ayah itu atau kasar ke bapak kayak istrinya maka suatu saat ketika dia dewasa dia akan kasar kepada wanita gitu karena akan kasar kepada istrinya gitu guys itu yang kedua tentang komunikasi dengan istri gitu. Nah Ahmad sendiri nih kira-kira yang pengamatan Ahmad Ahmad yang dirasa di umur kayak gini gitu rata-rata tempat curhat ke saha bebeknya sama tempat curhat paling ke teman iya sok curhat naon wae anu paling berat tidak bisa dipecahkan apa kira-kira menurut pengamatan Ahmad anak seusia ente antara cinta dan cita-cita cece untuk usia cinta dan ngeri guys jadi enggak kayak film deh ikatan cinta cita-cita ya temannya iya ke teman mungkin perihal entah itu karena cinta atau mungkin cita-cita atau masa depan iya karir masa depan betul pertanyaan saya apakah ke semua teman atau tidak kata-kata seusia ente misal tidak pengamatan ente bukan pengamatan ente kira-kira tentu tidak Ustaz. Tidak ya berarti ke teman-teman yang memiliki kemelekatan ya iya teman-teman yang betul-betul
bisa dipercaya. Gak jadi bestie misalnya. Iya. Apakah semua orang beruntung nggak seusia ente memiliki teman yang baik? Apakah semua orang memiliki teman yang baik? Tidak, tentu tidak. Nah, disitulah bahayanya. Ketika seorang anak tidak memiliki kemelekatan dengan seorang ayah, saleheng, lamun babaturan na bageun. Iya. Dia curhat ke babaturan nu bageun, dia Betul. curhat ke tempat yang tepat. Ketika dia tidak memiliki kemelekatan dengan ayah, dia tidak memiliki teman yang baik, maka bisa jadi kabawakeun. Nu kadua bisa jadi babaturan teh boga jeung kolot teh boga kana edan kana status ngapeting. Karena sosmed. Karena sosmed bebeakan atau gitu. Maka mohon maaf, rata-rata orang yang dia banyak ngomong, dia banyak bicara dari sisi psikologi, dialah orang yang mohon maaf kurang sehat dari sisi psikologi. Stres gitu. Ciri stres itu diantaranya adalah dia sulit untuk berhenti bicara. Berhenti berkomunikasi. Bisa lewat cerita ngomong, bisa lewat update status misal. Wah, usik tak tadi. Spam terus ya. Nyepam terus. Akibat apa? Akibat kesepian. Bukan karena dia harus ngomong, tapi semua energi dia untuk ngomong, semua energi perasaannya tidak habis di pasangan, tidak habis di orang tua, tidak habis di keluarga, tidak habis di teman. Maka dia habiskan di tempat-tempat yang tidak semestinya. Sehingga aib keluarga tepi, sehingga kondisi keluarga terbuka lebar. Nah, itu kan yang paling bahaya. Makanya harus memiliki kemelekatan dalam keluarga. Gitu. Seperti Nabi Ibrahim kan punya kemelekatan sangat dekat sekali dengan keluarga. Cacakan di Palestina ke Mekah di teang mah so. Istrina, ayo kan makan diantap. Gitu. Ya betul. Kan gitunya. Nikmatnya Nabi Ibrahim itu kan aya Gojek baheula ka so. Tapi merasakan begitu kemelekatan terhadap keluarga. Jadi sakemistri nepi ka kieu paham bahasa kode dari bapakna. Sampai paham saking kusat sakemistri antara tarang anak dengan ayahnya. Nabi kacek Nabi Ibrahim ganti tulak panto. Paham budak berarti itu pamajikan udah ceraikeun. Pisahkeun gitu. Kudu nyarita loba gitu nya. Kode we kode saking melekatna. Nepi ka kebudakeun anak king ya bunaya inni arafil manam anni azbahu kafanduh ma datau ya. Iya betul Ustaz. Ya bunaya, orang kan kebudak jarang nyebut gitunya. Orang kebudak nyebut naon? Si baba, si kehet. Siapa Siapa bisa aja. Kan itu jarang kita. Apa? Kita ungkap. Iya, memuji gitu ya, mendoakan gitu. Nah, yang sederhana yang sebetulnya mudah bagi kita lakukan. Betul Ustaz. Itulah kira-kira. Nah. Iya. Seberapa menit ya, guys? Iya, seberapa menit ya? Time out. Nah, udah 22. Sama kita lanjut sesi selanjutnya berarti ya 22 ya. 22 menit ini. Rasanya yang ngobrol-ngobrolnya. Rasa, aduh. 7 menit. Jadi mungkin pemirsa dari segmen kali ini kita dapati pesan moral yang begitu luar biasa. Yang pertama mungkin bagaimana kita menjadikan doa sebagai media komunikasi ketika kita canggung berbicara dengan anak, kita canggung komunikasi dengan keluarga, maka doa adalah menjadi solusinya mungkin ya. Dan yang kedua, bagaimana kita mengalihkan jatah komunikasi kita dari yang tadinya ke sosmed ataupun tumpah di sosial media ke teman yang tidak semestinya dan lain sebagainya, kita curahkan bersama keluarga, kita curahkan kepada doa-doa terbaik untuk keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Masya Allah, luar biasa. Nah, tutup palu tak. Terima kasih sama-sama, kita ketemu lagi di episode selanjutnya mungkin ya. Mohon dinanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.